Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Halda Alivia, NIM 102181101, mahasiswa Fisika Institut Teknologi Bandung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi permasalahan lingkungan, mengenai kerusakan lingkungan dengan tema degradasi lahan. Tentunya di sini saya berterima kasih kepada Pak Ijang atau Pak Ihsan Suwandi yang telah memberikan tugas ini, dikarenakan tugas ini diharapkan agar kita tidak merusak lingkungan lagi dan lebih mencintai lingkungan. So langsung aja ke videonya, silahkan dilihat. Kali ini saya akan menjelaskan degradasi lahan. Degradasi lahan adalah salah satu kerusakan biofisik dari suatu vegetasi, di mana dia itu bersifat merusak yang dilakukan oleh manusia, seperti yang ada di gambar belakang. Lahan terdegradasi di Indonesia telah mencapai luasan yang sangat mengkhawatirkan dan terindikasi luasnya semakin bertambah. Pada tahun 2008, lahan yang telah berada dalam kondisi terdegradasi berat 48,3 juta ha atau sekitar 25,1% dari luas total daratan di Indonesia. Pada lahan gambut dari 14,9 juta lahan gambut yang ada sekarang diindikasikan 3,74 juta ha atau 25,1% dari total lahan gambut di Indonesia telah terdegradasi dan terlantarkan hanya ditumbuhi oleh semak belukar seperti yang ada di belakang. Pada dasarnya, degradasi lahan disebabkan karena adanya penggunaan dan pengelolaan lahan yang kurang tepat. Degradasi lahan biasanya dimulai dengan adanya konversi atau alih fungsi, penggunaan lahan dari lahan hutan untuk keperluan lain. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, sampai tahun 2003 terjadi alih fungsi lahan hutan sebesar 1,6 juta ha per tahun. Pada lahan pertanian misalnya, khususnya pertanian di lahan kering, degradasi lahan utamanya terjadi karena erosi tanah. Untuk alokasi pemanfaatan dengan APL adalah areal penggunaan lain, HL adalah areal hutan lindung, HPK adalah hutan produksi konversi, HPT adalah hutan produksi terbatas, HSAM hutan suaka alam. Akibat dari degradasi lahan yang dirusak oleh manusia sehingga hutannya gundul dan memiliki dampak bencana-bencana, misalnya menjadikan rendahnya kualitas oksigen di dunia. Lalu alam kita itu jadi semakin panas atau global warming. Lalu terjadi banjir. Banjir itu disebabkan karena akar pohonnya itu kan tidak kuat. Jadi kalau misalnya hujan, airnya akan semakin meluap. Lalu untuk kekeringan ini apabila dia dalam musim panas sehingga airnya menjadi sedikit. Lalu terjadi tanah longsor. Tentu saja teknologi yang dikembangkan adalah pertama harus bersifat pengembalian bentang lahan jika diperlukan dengan penambahan lapisan tanah atas. Baru dilakukan aktivitas berikutnya yang meliputi perbaikan sifat tanah, misalnya pengkayaan bahan organik, penambahan bahan amelioran lainnya, dan pengkayaan hara. Kemudian diikuti dengan penanaman kembali atau reboisasi. Berikut ini adalah luas reboisasi berdasarkan BPS. Itulah pemaparan video yang telah disampaikan. Jangan lupa kita itu harus tetap melestarikan lingkungan dan jangan merusaknya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan stay safe ya selama COVID-19 ini. Bye-bye.